Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Hengki Soleh Al-Azhari. Kita akan membahas kitab At-Taqrirat As-Saniyah. Kitabnya ini At-Taqrirat As-Saniyah, Syarh Al-Manzumah Al-Baikuniyah, insyaallah. Dan kita hari ini akan memasuki pada muqaddimah atau pengenalan mengenai ulumul hadis, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah di dalam belajar kita, amin. Allahumma amin. Kita akan mempelajari namanya ilmu mustalah al-hadis, atau dikenal juga dengan namanya ulumul hadis, atau kalau di dalam fikih itu ada namanya usulul fiqh. Maka di dalam ilmu hadis, maka dalam hadis ada namanya usulul hadis. Kita akan membaca langsung pada muqaddimah. Yang pertama adalah di halaman 8. Kalau dalam nuskah ini adalah halaman 8, yaitu khutbatut taqrirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Hamdan liman nadhara wujuha ahli al-hadisi wa ja'ala makanatahum 'aliyatan fil qadimi wal hadithi, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad marfu'il maqam wa ala alihi al-adhhari al-kiram wa ashabihi alladhina azza bihimul islam, amma ba'd. فهذه تقريرة سنية في حل ألفاظ المنظومة البيكونية، دعت الحاجة إلى جمعها لناشئة العصر، لا سيما أبناء مدرستنا الصولاتية والمعاهد الدينية، لتكون لهم عونا في فهم ما أشكال ومنهجا واضحا إن شاء الله تعالى lima fawqaha minal mutawwal, rajian minallahi ta'ala ay yaqrina dhalika bil qabuli wa yaj'alahu minal amalil khalisi al muwasili lil ma'muli, wa ma wajata ayyuhan nadhiru fi dhalik min sawabin faminallahi mujzilil ata aw min khata'in famin kusuri wa anal hariyun bil khata' wa billahi itimadi wa ilaihi istinadi. Tamam. Jadi beliau Fadilah al-Ustadz al-Alama al-Jalil al-Syaikh Hasan ibn Muhammad al-Mashhad al-Makki al-Maliki, beliau menyusun daripada syarah kitab Al-Baikuniyah, Manzumah Al-Baikuniyah, itu gunanya untuk pembelajaran di madrasahnya beliau gitu. Nah, Manzumah Al-Baikuniyah itu terdiri dari 34 bait, dan insyaallah kita akan selesaikan dalam waktu kurang dari 1 bulan insyaallah, dan nanti di akhir akan insyaallah Al-Fakir berikan sanadnya. Bismillah, qala an-nazim rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Di dalam bait ini beliau Imam Thaha, penulis daripada kitab Manzumah Al-Baikuniyah, Manzumah Al-Baikuniyah yang ditulis oleh Al-Imam Thaha, itu merupakan beliau menggunakan Bahrul Rajaz. Ketika kita mempelajari ilmu al-arud wal qawafi, nanti di sana kita akan menemukan namanya Bahrul Rajaz. Karena di dalam ilmu arud itu ada 16 bahar, 15 adalah miliknya al-imam yang dikutip atau yang tatwinkan, dituliskan oleh Imam Ahmad Al-Farahidi, yaitu ada 15. Kemudian ditambah oleh muridnya namanya Al-Akhfasi, menambahkan adalah bahar ke-16, yaitu bahar mutadarik. Kemudian Al-Imam Thaha menuliskan Manzumah Al-Baikuniyah ini dengan Bahrul Rajaz, yaitu dengan kaidah atau wazan mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Kemudian jadi karena tidak
secara sempurna menggunakan mustaf'ilun, 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 itu nanti terjadi perubahan. Misalkan ketika mustaf'ilun itu ada yang terkena zihaf maupun illat, nanti di sana akan berubah. Misalkan mustaf'ilun menjadi musta'ilun atau mustaf'ilun menjadi mutaf'ilun. Itu juga ada rumusnya tersendiri. Insyaallah kita akan mempelajarinya di dalam ilmu arud. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Abda'u manzumati bad'an idafiyan. Beliau mensyarahnya begini. Al-Imam Hasan Al-Mashhad, beliau terkenal dengan Al-Mashhad, jadi namanya Al-Mashhad, Al-Maki Al-Madani, Al-Maki Al-Maliki. Abda'u manzumati bad'an idafiyan. Jadi nazim atau orang yang membuat atau Syekh Thaha yang membuat daripada Manzumah Al-Baiquniyah ini menuliskan manzumahnya dimulai dengan alhamdu bad'an idafiyan, karena di sini abda'u bilhamdi musalliyan ala, jadinya dengan bad'an idafiyan. Kenapa? Karena sebelum beliau mengatakan abda'u bilhamdi, beliau sudah menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lihat di dalam ta'likannya, al-ibtida'u fil kutubi naw'an. Jadi permulaan atau ibtida di dalam sebuah penulisan itu ada dua macam. Di dalam kitab itu ada dua macam. Yang pertama adalah hakiki, yang kedua adalah idafi. Hakiki itu bagaimana? Hakiki atau nisbi. Hakiki itu gimana? Kal iftitahi bil basmalah, sebagaimana membuka mengawali penulisan kitab dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu lam yasbiqahu syai'un, karena ketika di situ bismillahirrahmanirrahim, di sana tidak ada yang mengawali apapun. Jadi tidak ada permulaan sebelum bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya adalah haqiqi. Bada'an atau al-ibtida'u haqiqi, al-haqiqi. Wa ammal idafi, adapun idafi atau nisbi, yaitu hanya dinisbatkan gitu kan, diidafahkan, fahuwa ibtida'un bi'tibari annahu ja'a fi awwalil maqsud kalhamdi wassalati wassalami ala rasulillah. Wasummiya idafiyan au nasabiyan au nisbiyan au nasabi, yakni nasabi, benar, nasabiyan likaunihi masbuqan bil hamdalah bil basmalah, karena di situ dinamakan nisbi atau au nisbiyan atau nisbi, kemudian idafi atau idafi, nisbi atau idafi, itu dikarenakan dimulai atau diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa fi dzalika muwafiq lil Qur'an al-Karim fi ibtida'ihi bil basmalah haqiqatan wa bil hamdi idafan. Al-Qur'an itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga dengan penulisan daripada kitab ini, penulisan Manzumah Al-Baiquniyah. Al-Imam Thaha menuliskan dengan menggunakan bismillahirrahmanirrahim, kemudian setelah itu beliau menggunakan abda'u bilhamdi, yaitu maksudnya adalah abda'u manzumati bilhamdi bimakna idafiyan, bad'an idafiyan. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim itu namanya adalah ibtida' haqiqi, sedangkan alhamdulillah ataupun assalatu wassalamu ala itu adalah ibtida' idafi. Bilhamdillahi ta'ala, dengan menyebut nama Allah, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, iqtida'an bil kitabil aziz, yaitu mengikuti daripada kitab yang sangat mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dimulai dengan alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa aqta.
au ajdam, au abtar. Kemudian ada di dalam riwayat lain, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta au ajdam au abtar. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa hasanahu Ibnu Salah. Begitu juga hadis tentang la yubda'u bil hamdalah itu hukumnya adalah hasan menurut Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Begitu juga dengan Imam Ibnu Salah, beliau menghasankan hadis tersebut dikarenakan apa? Karena hadis ini ada dari periwayatan, maksudnya memiliki jalur periwayatan yang banyak, lebih dari satu, sehingga satu dengan yang lain saling menguatkan. Di dalam ilmu hadis atau usulul hadis itu ada namanya mutaba'at, ada namanya syawahid. Di sini satu hadis dengan satu hadis yang lain bisa menjadi penguat satu dengan yang lain, sehingga hadisnya menjadi naik ke derajat hasan li ghairi. Jadi hadis dhaif bertemu hadis dhaif itu akan menjadi hasan li ghairi. Akan tetapi di sana juga ada pengecualian. Pengecualiannya di mana? Pengecualiannya adalah kalau hadis itu dhaif jiddan, maka dia tidak akan bisa naik kepada hasan li ghairi ataupun sahih li ghairi. Kemudian nah, di sini di dalam takliknya, di dalam taklik kita lihat di dalam taklik nomor 2. Hadza lafdhu 'inda Ibnu Majah wa rawahu aidan An-Nasa'i fi Sunan Al-Kubra bab ma yustahabbu minal kalami 'inda al-hajati min kitabi ilmul yaumi amalul yaumi wal lailah. Kemudian wa rawahu Abu Dawud bil lafzi fa huwa ajdam. Qala Ibnu Hajar wa ikhtalifa fi waslihi wa irsalihi farajaha An-Nasa'i wa Daruqutni al-irsal. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sahibu Fathul Bari, kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa hadis ini itu terjadi ikhtilaf apakah hadis tersebut itu hadisnya ittisalus sanad, yaitu hadisnya berittisal sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah mursal. Hadis mursal, ya mursal itu bagaimana? Mursal itu adalah ketika di situ tidak tercantumkan nama sahabat. Jadi langsung dari tabi'in kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama-nama sahabatnya tidak tercantumkan, maka itu adalah hadisnya irsal atau mursal. Farajaha An-Nasa'i wa Daruqutni al-irsal. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar itu hadis tersebut dirojihkan oleh Imam An-Nasa'i dan Daruqutni bahwa hadis tentang kullu amrin dzibalin la yubda'u bil hamdalah fahuwa aqta au abtar au ajdam, itu hadisnya adalah mursal atau irsal. Itu dari perkataan Imam Ibnu Hajar. Kemudian waqala al-Albani dhaifun jiddan. Sedangkan menurut Imam Al-Albani, menurut Syekh Al-Albani, bahwa hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u bil hamdalah fahuwa aqta itu adalah hadisnya dhaif jiddan, di dalam kitab Talkhisul Habir dan Irwaul Ghalil. Beliau mengatakan dhaif jiddan. Kemudian di sini taklik yang ketiganya wa hasanahu Ibnu Salah wal hadisu hasanahu kadzalika An-Nawawi rahimahullah fi Riyadhis Shalihin. Wa amma tahsinu Ibnu Salah faqad naqalahu ghairu wahidin min ahli ilmi minhum malla aliyul qari'i fi mirqatil mafatih wa Ibnu Allan fi dalilul falihin wa qala al-akhir wa sahahahu Syarafu ad-Dimyati. Kemudian Al-Muhaddis ad-Dimyati juga malah mensahihkan hadis tersebut. Tetapi kalau Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Salah itu menhasankan. Nah, mengapa di sini terjadi perbedaan antara di sana ada Syekh Albani kemudian mengatakan hadisnya dhaif jiddan? Itu dikarenakan seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi perbedaan di dalam mentasih sebuah hadis itu dikarenakan terkadang adalah begini. Misalkan di dalam hadis tersebut ada namanya si fulan.
Nah, si fulan ini menurut Imam Ibnu Hajar orangnya siqah, dobit. Kemudian di sana ada pendapat lain, misalkan Imam Ibnu Salah mengatakan orang ini suka berbohong, orang ini tidaklah kuat hafalannya. Kemudian di sana ada Imam Nawawi pernah mengatakan, misalkan di dalam takribnya mengatakan orang ini doif gitu. Jadi ketika ada di sana perbedaan, maka di sana pun juga akan terjadi pentaskihan yang akan berbeda. Maka di situ. Tetapi hadis ini tidak pernah atau tidak luput daripada digunakan oleh para ulama. Kenapa? Karena penggunaan Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin itu sendiri dicontohkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan para ulama juga mengikutinya sebagai apa? Iktidaan bil kitabillahi ta'ala, dan tabarrukan tabarrukan bil kalamillahi ta'ala juga, ataupun kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini ada perbedaan pentasihan. Di sana ada Imam Syekh Albani mengatakan dhaif jiddan. Kemudian di sana ada Imam Ibnu Salah dan Al-Imam An-Nawawi. Sedikit kita bercerita tentang Imam Ibnu Salah dan Imam An-Nawawi. Ataupun nanti kita cerita sedikit. Jadi Imam Ibnu Salah itu memiliki kitab namanya adalah kitab Muqaddimah Ibnu Salah, atau nama asli kitab tersebut adalah Ma'rifatu Ulumil Hadis. Kitab ini kitab ini beliau buat itu untuk menyempurnakan kitab dari kitabnya Al-Hakim. Kitab Al-Hakim. Al-Hakim itu punya kitab namanya adalah Ma'rifah Ulumil Hadis juga. Al-Hakim namanya Abu Abdullah An-Naisaburi yang wafat tahun 405 Hijriah. Beliau memiliki kitab namanya Ma'rifah Ulumil Hadis. Kemudian datanglah Al-Imam Ibnu Salah atau Abu Amru, namanya adalah Al-Hafidh Abu Amru Ibni Salah. Ibnu Salah. Ya, ini marfu karena kita masih di awal. Marfu yang wafat tahun 643 Hijriah. Kemudian beliau punya kitab namanya Muqaddimah Ibnu Salah. Terkenalnya adalah kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Akan tetapi kitab tersebut memiliki nama asli adalah Ma'rifah Ulumil Hadis, bagaimana nama kitabnya Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi yang wafat tahun 405 Hijriah. Kalau Ibnu Salah wafat tahun 643